Dua teman wanita Vina Cirebon muncul dan buat pengakuan, Ibtu Rudiana terpojok. Dua teman wanita Vina Cirebon muncul dan menyampaikan pengakuan yang dirasa membuat Ibtu Rudiana semakin terpojok dalam kasus pembunuhan tersebut. Kedua teman wanita Vina Cirebon tersebut sempat disebut oleh sang kakak. Menurut kakak Vina Cirebon, sebelum ditemukan tewas, Vina dijemput dua teman wanitanya. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Setelah Dede muncul dan memberikan kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengaku dirinya tak mengenal Aep dan Dede. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan.
Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali (PK) Saka Tatal. Mardiman mengatakan, Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Bela Ibtu Rudiana, Arianto Sutadi malah keceplosan jelaskan tindakan ayah Eki. Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Dia yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari TV One, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Tanya sama Pak Jaksanya, jangan tanya saya kan gak ngerti, kata Arianto Sutadi. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan LP pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Kemudian dibawa ke Polsek, oleh Polsek kemudian diserahkan kepada orang tua korban, ya pasti LP-nya kecelakaan, kata Arianto Sutadi. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudian ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat ini menjelaskan ini, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Arianto menjelaskan bahwa pengakuan Rudiana saat penangkapan hanya mengali informasi dari para terduga selama 15 menit kemudian dibawa ke Polresta Cirebon dan dibuat LP. Setelah itu, kata Arianto, sudah lepas tangan tak ikut campur lagi soal penyelidikan dan penyidikan selanjutnya. Cuma itu peran dari Rudiana, ungkapnya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat.
Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Setelah Dede muncul dan memberikan kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengaku dirinya tak mengenal Aep dan Dede. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui